Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan laka ya Allah, salatan wa tasliman alaika ya Rasulullah. Yang sama-sama kita muliakan Al-Ustadz Ahmad Rashidin SAG, yang mana pada malam hari ini akan mengisi kajian rutin kita setiap Ahad malam Senin. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama marilah kita selalu bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena sampai pada malam hari ini kita semua masih diberikan Allah kesehatan. Kita semua masih digerakkan Allah sehingga bisa datang ke masjid ini guna melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah yang barusan kita laksanakan. Kedua kalinya sholawat dan juga salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu marilah sama-sama kita bersolawat kepada baginda Rasul dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, marilah kita awali acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami persilahkan dengan segala hormat kepada Ustadz Ahmad Rashidin SAG. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan serta kesempatan untuk dapat kita bersama-sama di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Berselawat serta salam sama-sama kita hadiahkan kepada Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan alim ulama, tokoh masyarakat, pengurus masjid, Bapak Imam kita, Bapak serta Ibu hadirin ma'al hadirat yang dimuliakan oleh Allah yang sangat saya hormati. Pada malam ini kita kembali seperti telah ditugaskan kepada saya. Materi kita mengangkat beberapa hadis yang berkaitan dengan pembahasan kita malam hari ini. Malam ini saya ingin menyampaikan satu sifat terpuji yang apabila sifat itu tidak ada pada diri seseorang bisa
seorang tersebut akan masuk ke dalam neraka. Sifat apa itu? Adalah sifat cemburu. Kita berbicara cemburu. Adakah kita cemburu? Ada. Kalau kita cemburu, atau ibu-ibu cemburu, nggak ada bu cemburu bu? Ada. Kalau cemburu dia, itu tandanya dia itu masih melaksanakan salah satu di antara perintah Nabi. Ya, perintah Nabi. Kita mulai, ada beberapa 4 hadis yang coba kita angkat pada malam ini. Hadis pertama adalah bersumber dari Abu Hurairah. Riwayat ini rawahu Bukhari. Kita bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yugharun wa innal mu'minu yugharun wa ghiratallahi ya'til abdu ma harrama alaihi. Sesungguhnya Allah itu cemburu. Allah cemburu. Wa innal mu'minun yughar, dan sesungguhnya orang mukmin itu juga mesti cemburu. Allah cemburu, orang mukmin juga cemburu. Wa ghiratallahi ya'til 'abdu ma harrama alaihi. Cemburunya Allah itu apabila seorang hamba itu melaksanakan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah untuk dia kerjakan. Ketika ada perbuatan yang Allah haram untuk kita kerjakan, kita kerjakan perbuatan itu. Sebagian penjelasan, kita pakai nikmat-nikmat Allah itu untuk melaksanakan perbuatan yang Allah haramkan. Misal, salah satu perbuatan yang diharamkan oleh Allah, saya sebutlah dulu mencuri. Ketika kita mencuri, kita bawa nikmat Allah, kita pakai tangan kita ini untuk mengambil barang yang bukan hak milik kita. Allah sangat cemburu kepada kita. Kalaupun kita berbuat dosa, jangan pakai. Pak, kalau kamu mau berbuat dosa, kalau kamu ingin mengerjakan perbuatan yang Allah haramkan, jangan pakai nikmat yang saya berikan kepada kamu. Kenapa? Karena nikmat yang saya berikan itu tidak pernah saya izinkan kamu bawa kepada perbuatan yang Allah haramkan. Ya Pak? Betul? Sama dengan Bapak. Mungkin bukan cemburu lagi Pak. Marah. Tidak cemburu kita lagi, marah kita. Tapi halus. Allah tak senang. Apalagi ketika kita menduakan Allah dalam hidup. Makanya kalau ibu-ibu tidak mau diduakan, Allah pun tidak mau diduakan. Tapi kalau bapak-bapak suka, belum tentu sebahagia. Nah, ini satu, Allah cemburu, dia tak senang dia melihat kita. Kalau seandainya kita bawa atau taruhlah kita bawa nikmat Allah itu, kita mencari, kita cari nikmat Allah itu dengan jalan yang halal,
kemudian kita duduk di meja judi untuk menghabiskan nikmat itu, Allah tidak suka. Tak mau Allah. Ada hadis yang kedua, nanti kita boleh berdiskusi. Ada seorang sahabat yang bernama Ibni Mas'ud. Ibni Mas'ud pernah berkata, an Ibni Mas'ud anna Sa'da ibni Ibadih qala law ra'aitu rajulan ma'a imra'ati la darabtu bisayfi ghairu muspahid. Seandainya istriku, aku lihat dia bersama seorang laki-laki, niscaya akan saya tebas batang lehernya tanpa ampun. Bapak-bapak, cemburu enggak kita kalau bini kita dibawa-bawa orang? Hah? Cemburu kan? Pasti cemburu. Ibni Mas'ud bukan cuma cemburu, kata dia. Saya bukan cuma cemburu. Kalau seandainya biniku itu dipermainkan orang, istriku itu diganggu orang, saya ambil pedang, saya tebas batang lehernya tanpa ampun. Leher siapa, Pak? Hah? Leher siapa? Ini waktu Apa tadi, Pak? yang ditebas batang leher siapa? Yang laki-laki yang bawa, bukan bininya. Yang laki-laki yang tukang goda itu. Makanya pelakor-pelakor tuh hati-hati. Mendengarkan perkataan itu, apa kata baginda Rasulullah? Atajabuna min ghirati Sa'id. Kamu heran dengan cemburunya Sa'id itu. Kalau istrinya diganggu orang, kalau istrinya diganggu oleh laki-laki, dia tebas batang lehernya. Herankah kamu itu? Kata sahabat, iya ya Rasulullah. Kata Nabi, li'ana aghairu minhu. Saya lebih cemburu ketimbang Sa'ad. Begitu cemburunya Sa'ad, kalau diganggu istrinya, dia mau menebas batang leher laki-laki itu belum seberapa, kata Nabi. Bahkan saya lebih Kalau begitu Rasulullah, makanya Pak, minta maaf nih. Seorang laki-laki suami tak peduli dia istrinya diganggu orang, Nabi mengatakan tidak akan masuk surga. Kalau begitu Pak, wajibkah kita menghormati, menjaga kehormatan istri kita? Wajib. Pak, wajib. Seandainya kita misalnya berkelahi kita, istri kita itu diganggu orang, kemudian kita berkelahi dengan dia, mati kita, mati apa namanya? Sakit. Itu dikatakan Nabi. Seorang suami yang mempertahankan kehormatan istrinya diganggu orang, mati dia, bahwa syahidun. Orang itu adalah mati syahid. Kalau begitu Pak, besarkah dosanya menganiaya bini? Hah? Memukul istri besar enggak dosanya Pak? Besar. Pak, ini kenapa ini kita bawa Pak? Di akhir-akhir ini banyak perceraian itu bukan suami yang menceraikan, istri yang minta cerai. Ada beberapa faktor Pak. Ada beberapa faktor terjadinya perceraian itu. Pertama adalah kekerasan. Kekerasan suami terhadap istri. Ini terjadi sekarang ini. Kekerasan itu.
Ya kan kita lihat juga itu, sampai-sampai seorang laki-laki mau dia memotong-motong daging bininya ya Pak. Potong-potong daging bininya dibawa dibagi-bagi dengan orang, ya kurang ajar benar lah itu. Hah? Mutilasi dia, bininya dipotong-potongnya. Yang cocok hukumannya apa itu Pak? Kalau saya yang cocok hukuman mati Pak. Penjara tidak ada artinya itu loh. Karena dalam agama kita an-nafsu bin nafsi. Kalau kita menghilangkan nyawa orang, sewajarnya yang menghilangkan nyawa orang tersebut dihilangkan nyawanya. Efek jera. Islam itu bukan sadis. Islam memberikan efek jera. Kalau sekarang tak ada efek jera terjadi. Hah? Apa? Di mana berlaku itu Pak? Ya kalau kita berbicara ya berlaku di negara Islam. Tapi kalau kita berbicara tentang Al-Quran, Quran itu bukan patokannya negara Islam. Quran itu patokannya adalah Islam. Nah, jadi karenanya Bapak Ibu, satu, Rasulullah mengatakan, saya lebih cemburu lagi ketimbang Sa'ad. Maka kata Rasulullah, wallahi aghyaru minni, dan Allah lebih cemburu lagi ketimbang aku. Kalau Sa'ad cemburu, lebih cemburu lagi Rasulullah, dan Rasul itu belum seberapa cemburunya dibandingkan dengan cemburunya Allah. Ini satu di antaranya. Kemudian apa yang Allah cemburukan dengan kita? Apabila kita memperbuat perbuatan haramal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Allah haramkan kepada kamu berbuat perbuatan fahisyah, baik perbuatan itu yang zahir ataupun perbuatan itu yang tersembunyi. Jadi perbuatan fawahisha itu haram hukumnya, baik yang jelas yang dilihat mata kita ataupun yang tersembunyi. Mana yang tersembunyi Pak? Salah satu adalah ria. Allah marah kalau ibadah yang kita kerjakan itu penuh dengan ria. Kita berkorban tapi dalam diri kita korban itu kita sembelih, korban itu kita bagikan dagingnya, tapi di dalam hati kita ada ria. Allah marah. Maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya, yang paling aku takuti kepada kamu, kata Nabi, bukan menyekutukan Allah. Yang paling kutakuti adalah ri. Allah cemburu. Kalau Bapak beramal, beribadah, kita kerjakan ibadah itu, tapi ada ria dalam diri kita. Dan inilah penyakit batin yang paling banyak pada kita. Betul enggak? Bukan cuma bapak-bapak, ustadz pun banyak yang ria. Saya masih teringat sedikit ketika Nabi Ibrahim mau menyembelih Ismail, apa kata Ismail, Pak? Kata Ismail, hei ayahku, sembelih aku dengan cara tutup matamu. Jadi Nabi Ibrahim memotong Ismail itu matanya ditutup. Ismail pun matanya ditutup. Bertanya Ibrahim, hei anakku Ismail, kenapa matamu saya tutup dan mataku saya tutup? Karena salah satu yang banyak merusak amal itu adalah mata. Betul Pak? Ini filosofi.
Jangan besok begitu berkorban ibu-ibu datang ke masjid tutup mata semua, ditabrak Pak RT. Tidak, ini adalah makna filosofinya. Apa yang kita ambil di sini? Apapun kekurangan, kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, pertentangan-pertentangan yang terjadi dalam diri kita ketika pelaksanaan korban itu, ayo kita tutup mata dulu. Betul? Pak, karena di antara kita ini pengajian tidak sama. Benar? Pengajian Bapak tidak sama. Pengajian saya tak sama. Pengajian yang itu tak sama. Bukankah banyak sekarang? Khilafiyah itu ada. Perbedaan pendapat itu ada. Ketika kita punya pendapat misalnya, saya angkatlah contoh terdekat dulu. Memberikan daging kepada pekerja sebagai ujrah. Apa hukumnya, Pak? Apa hukumnya? Haram hukumnya. Tak percaya nih, Kak? Keempat mazhab itu mengatakan ketika daging korban itu diberikan ujroh kepada orang pekerja, hukumnya adalah haramun. Apa perbedaan ujroh dengan tanda terima kasih? Bisa Bapak bedakan? Jadi supaya jangan ini jadi haram ya. Ya Pak. Yang terima haram itu yang terima daging yang bekerja itu atau penitia? Yang memberi, Pak. Yang memberi. Ya. Jadi saya bekerja, saya dikasih sama penitia. Iya, makanya konsepnya Pak, kalau Makanya haram kan? ya kalau kita berbicara Pak, kalau sudah itu haram hukumnya ya haram semuanya. Alangkah baiknya kan begini. Bapak kan peserta. Bapak bilang dengan dia, kamu tolong kamu selesaikan kurban ini 7 orang. Ini kami berikan upah. Uang. Selesai. Kalau dagingnya yang diberikan yang sudah. Ya daging kan kita berikan dengan dia. Selesai bekerja kita berikan dia daging kan. Gini. Misalnya yang korban itu kan dapat sepertiga ya. Ya. Di antara yang sepertiga itu yang dikasihkan. Apa kira-kira maknanya itu, Pak? Kalau tidak dikasih mau dia kerja. Mana mau dia? Pak, kalau kita berbicara tentang ini, inilah yang terjadi di Kota Madia ini. Sewajarnya, bisa, ya, silakan Pak Haji. Saya dengar atau pernah saya membaca boleh dibagikan tapi setelah dibagikan kepada peserta korban. Jadi peserta korban itu yang memberikan daging yang akan dimasak itu kepada panitia. Apakah betul? Jadi Kalau kita coba dari dasar syariah, sebenarnya yang mengerjakan korban itu bukan penitia. Peserta korban, Pak. Bagi dulu. Nanti serahkan, Pak RT, tolong bagikan ini ke warga Bapak. Pak RT, tolong bagikan ini ke warga Bapak. Pada dasarnya seperti itu. Maka ketika peserta korban itu yang bekerja untuk menyelesaikan korbannya, dia tidak butuh ujrah. Tak butuh dia upah. Dia tak butuh upah. Karena itu korban saya. Ini permasalahan ini tak pernah selesai, Pak. Kenapa? Aturannya bisa selesai nih kalau ada kompromi antara peserta korban. Datang peserta korban, Pak, pekerja itu tidak usah diberikan daging. Kami berikan dia upah. Kecuali jatah masyarakat. Nih Pak, tolong Bapak kerjakan korban saya. Ini upah Bapak 1 hari ini. Tuh. Tak ada alasan kita untuk dana operasi. Tapi panitia menghitungnya angka itu nominal itu sudah termasuk nanti sebagian dari upah itu dia operasionalnya untuk misalnya kan. Ya, saya enggak masuk saya ke situ. Nggak ikut dia. Enggak ikut saya di situ.
Yang benar, yang pasnya belum ada. Apanya, Pak? Jangan nanti juga sih kan mau lebaran mau ini. Nah itulah Pak, sekarang saya susah membedakan tanda terima kasih dengan ujrah. Ya Pak, silakan. Kalau si pekerja dia menerima kupon itu sebagai warga, Kalau sebagai warga wajar, karena itu hak dia. Tapi jangan Bapak buat dia dapat 2 kupon, warga dapat 1. Itu artinya yang satu lagi itu pertanyaannya apa? Ini permasalahannya. tidak ada bahasa apa namanya, tapi kan si korban itu kan tidak masuk anggarannya. Ya anggarannya berarti kan bukan dagingnya itu yang akan jadikan uzur itu. Kalau uang dikasih silahkan Pak. Sama saja, yang satu uang itu kan bisa dibaca dari daging. Nah Bapak Ibu, jangan kita membuat hal kilah mengilah. Daging dengan upah beda. Daging itu tidak, daging korban itu tak boleh diperjualbelikan, tidak boleh dijadikan ujrah upah. Dagingnya, kalau uang korbannya boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Mungkin penitia pengurus sudah menetapkan harga korban 2.800.000. Ya Pak, dana operasionalnya 150.000. Jelas. Sudah Bapak buat jumlah biaya korban tahun ini 3 juta dengan dana operasional. Selesai. Dan ini, mohon Bapak Ibu, ini adalah bukan cuman saya yang menyampaikan Pak, dan banyak mubalik menyampaikan ini. Banyak. Susah kita membedakan antara ujroh dengan tanda terima kasih. Sangat susah membedakannya. Kurasa tak ada susah kalau kita mau buat. Apa harus susah? Nanti daging korban dibagikan masyarakat sama pendapatannya. 1 kupon ya 1 kupon. Mereka para pekerja, kita berikan mereka ujrah. Pak, tolong kerjakan korban saya Pak. Bapak ganti saya. Ini duit 150.000 upah Bapak. Selesai. Yang memberikan itu siapa? Tentu yang peserta. Kita kan peserta udah kasih uang ke. Nah, makanya perhitungannya tadi bagaimana dengan penitia itu? Dengan dana operasional itu iya. Kalau begitu jangan jadikan daging sebagai ujrah. Kalau dana operasional. Ini minta maaf Pak, minta maaf. Ini kita buka agar kita semakin paham kita. Jangankan tidak susah mencari ceramah ini Pak, buka saja di YouTube, banyak mubalik yang mengharamkannya. Hadisnya ada. Syafi'i Maliki tak boleh. Maka pada awalnya yang bekerja itu adalah orang yang punya tidak bisa dia anaknya disuruh. Kalau ingin kita menyuruh orang, tentu orang itu minta ujroh Pak. Kan bisa saja. Itu kan 7 orang itu. Pak, peserta korban tolong cari pekerja 1 orang. Pas 7 orang. Silakan kamu kerjakan korban kami ini upah kamu. Tuh. Korban selamat. Korban selamat. Wah, ya namanya berkorban Pak. Berkorban itu artinya jangan tanggung-tanggung. Kita tanggung berkorban, kita mau berkorban tapi tanggung biaya tidak mau kita. Jangan, namanya berkorban Pak. Namanya berkorban. 2.800.000 ini biaya operasional saya. Asalkan daging saya, korban kami jangan dirusak. Selesai. Ini minta maaf. Jadi kalau gitu panitia korban harus mengumumkan bahwa harga sapi untuk 7 orang 2.700.000
ditambah 100.000 untuk biaya operasional. Nah, itu enggak masuk ranah saya lagi tuh. Itu terserah kebijakan masyarakat. Enggak masuk ranah saya itu. Jangan bilangnya korban 2.800.000 boleh. Boleh lah. Apa yang enggak boleh? Kami penitia harga korban sekian. Nah, dengan dana operasionalnya sekian. Untuk korban sekian, dana operasional sekian. Selesai. Jadi pekerja itu dikasih uangnya. Dikasih uangnya bukan dagingnya sebagai ujrahnya. Kok susah benar? Nanti bapak kalau mau daging, ini duitnya beli ke pasar pak. Mau daging bapak 1 kilo, upahnya. Ini duitnya beli ke pasar. Ini korban. Terus kalau yang misalnya kulitnya, apanya semuanya yang diambil itu sama yang lain. Makanya saya bilang tadi Bu, bahwa filosofi Ibrahim, tutup mata lagi. Orang ngambil kakinya, orang ngambilinya, tutup mata Bu. Ya, karena kita serah dia lah. Biar aja lah. Tutup mata kita. Kalau ibu duduk, dia lama yo, awak nambah korban, orang itu yang bawa kakinya, maka nilai-nilai korban itu ini makna filosofi aja Bu. Nah, kalau bagaimana kalau yang apa-apa? Jadi maaf, karena saya sudah mendengar itu kan soal pembagian daging yang dikorban. Orang yang berkorban kan dapat juga itu kalau khususnya yang Tiga apa Bu? yang satu untuk korban anggota, yang bungkus lagi itu yang bukan dari sebagai. Kalau kita melihat dalam hadis yang boleh diminta oleh peserta korban itu sepertiga dari jumlah daging, jangan sepertiga tiap peserta. Misalnya korban kita itu 100 kilo dagingnya, sepertiga dari 100 kilo itu boleh diminta oleh peserta. Bagi 7 lah yang sepertiga itu. Tapi kalau ibu nanti memahami hadis ini, Pak, saya peserta korban tetap minta sepertiga, Bapak tuh minta sepertiga, Bapak tuh minta sepertiga, 7 orang minta sepertiga, elok Bapak bawa ke rumah. Bawa seorang, makan seorang. Nah itu dia. Memang boleh sepertiga Pak. Kalau kita punya korban seekor kambing. Kalau daging kambing cuma 5 kilo, sepertiga dari 5 kilo ambil. Kalau yang begitu kan dijadikan sapi, Pak. Berat sapi itu kan banyak, sepertiga dari sapi. Bagi 7. Seandainya ibu mau meminta, boleh. Tapi sepertiga dari jumlah daging dibagi kepada peserta. Jangan setiap peserta minta sepertiga. Berarti dan jadi penitia. Karena habis sama ibu aja nanti itu. Bagi 3 lah habis. 4 orang lagi ke mana dicari. Jadi sepertiga dari jumlah daging boleh meminta. Boleh. Nah, tidak pun dimintakan dikasih orang Bu. Kasih orang tuh. Jadi kalau ibu misalnya dapat kupon 2, 1 atas nama peserta, 1 atas nama masyarakat, itu hak ibu. Tapi kalau ibu dapat kupon 10, janganlah Bu. Udah terlalu banyak tuh. Kan kira-kira begitu. Mana tahu atas nama ibu RT, atas nama ibu majelis taklim, atas nama ibu ketua posyandu, atas nama ibu ketua arisan, dapat semua. Elo ibu ndak usah datang. Banyak kali bawa daging tuh. Pak, pemahaman inilah. Ini kan filosofinya Bu. Filosofi makna perintah Ismail atau permintaan Ismail kepada Ibrahim menutup mata. Karena mata ini sering merusak ibadah. Betul atau tidak? Tutup. Jadi kalau mata saya artinya ditutup mata yang dikorbankan itu. Maksudnya Pak?
Jelas untuk mana artinya tidak mau tahu lagi dengan. Nah, tak mau tahu ibu lah. Bapak kalau sudah ibu serahkan dengan penitia terserah. Tapi selama apa yang diperbuat penitia itu tidak bertentangan dengan syariat. Kalau bertentangan jangan pula ibu diam aja. Berdosa ibu. Masih bisa diperbaiki. Bu, hidup ini kita cari solusi. Bukan kita mempertahankan satu kepercayaan, tidak. Bukan mempertahankan satu pendapat, tidak. Tapi bagaimana kita mencari solusi di antara pendapat-pendapat yang membawa rusaknya ibadah itu. Ayo kita cari solusinya. Gimana solusinya? Seperti tadi. Karena banyak lagi Ustaz. apa itu Pak? Masalah kulit. Itu tidak mampu, tidak. Iya Bu, kalau masalah itu taruhlah masih ada pendapat batter namanya, tukar, itu masih ada. Tapi kalau daging tak ada satupun memberikan solusi. Tapi kalau kulit, kalau emang tak ada yang memanfaatkannya, ketimbang dia terbuang, boleh ditukar. Masih ada solusinya kalau itu. Tapi kalau daging dijual, dijadikan uzroh, tidak ada solusi dari 4 mazhab. Titik. Silakan Pak. Tapi kalau mau mengambil itu harus berbiji. Tapi kalau dia bawa sendiri, kan haram semuanya. Ya kalau ngambil sendiri, Nggak tahu. Bukan ini. Haji, apa berbiji sama itu mencilok namanya Pak. Tentu haram Pak mencilok. Kakinya. Kalau kakinya itu tutup mata aja lah kita, karena memang itu kalau dibagi pun tidak terbagi doh Pak. Itu kan hal sepele namanya. Iya, biar jangan ribut. Atau gini Pak, Bapak datang bawa kupon 1. Tepat pula saya di situ. Saya ambil Bapak 2. Saya kasih Bapak 2. Kira-kira sampai di rumah senang enggak Bapak yang 2 kupon? Pak, saya kan bawa kupon 1-nya. Dikasih Bapak tuduh. Sampai di rumah jatah Ibu sebenarnya berapa, Bu? Yang 1 lagi itu jatah siapa? Sedekah siapa, Pak? Dan basodako itu siapa? Itu jatah orang tuh Pak. Jangan bilang rezeki yang tak diduga-duga. Saya sudah pernah pengalaman seperti itu Pak. Sudah sore hari datang orang 1 bawa kupon, katanya dagingnya sudah habis, sementara kuponnya sudah dihitung tadi. Jangan-jangan salah kah? Terangkat Bu. Aturannya ibu yang dapat jangan alhamdulillah. Yang alhamdulillah yang 1 bungkus, yang 1 bungkus lagi. Ya Allah, ini bukan saya punya, ini pasti ada orang yang punya. Saya pulangkan lagi. Bisa enggak seperti itu? Hah? Nah, Pak, kita kan memikirkan Pak, apa yang kita pikirkan? Yang kita pikirkan adalah hari akhirat. Ustaz, kalau seandainya ini kan beribadah, kalau kita ingin misalnya punya daripada, terus kita pergi ke masjid yang lain untuk mendapatkan yang lain, itu mana tuh Ustaz? Itu sifat hewan namanya Bu. Itu namanya sifat makanya yang dipotong itu hewan. Ya maksudnya begini Ustaz. Apa? Dia pas di tengah-tengah ya. Dari mesin apa? Iya. Ya nak, ya kalau Pak kata ibu itu nggak bisa, dia ada kupon. Minta kan boleh. enggak boleh minta enggak boleh. Di tengah-tengah ada dari mesin apa? Itu apa? Oh, biasa-biasa. Biasa-biasa aja kalau seperti itu. Ya Bu, cuman kalau ada orang nanti yang minta, jangan Bapak dibilangkan enggak ada, bilang aja lah, oh ada ini Pak gitu. Kadang-kadang gitu Pak. Kadang-kadang anaknya 10 dapat dagingnya seketek. Nanti bapak ini sedikit. Ini 1 Pak, saya agak ada pula rezeki kita dikasih orang. Kasihkan dengan mereka, kan kira-kira gitu. Namanya tidak sifat Kalau sifat hewan apa kata dia? Allah selesai untuk bulan haji besok, Allah tuh
1 tahun awak makan daging. Nah itu dia. Apa Bu? Nggak ada masalahnya Bu. Kalau tidak dimakan terus setahun dia Bu. Iya Bu. Yang diberikan kan jatah ibu sesuai Bu. Cuman ibu yang tidak bisa makan daging Mbak. Orang Arab makan daging 1 ekor kambing untuk 1 orang Bu. Orang Arab 1 ekor kambing itu bukan untuk 3 orang. Awak 1 ekor kambing sekampung. Banyak kuahnya. Orang Arab 1 ekor kambing itu untuk 1 orang. Makanya kalau ibu dapat sampai 3 bulan tidak habis-habis karena ibu makannya sepotong Bu. Potong bagi 3. Kan itu. Tidak masalah Bu. Karena ibu tensi. Jangan samakan orang Arab makan daging dengan kita. Lihat. Ada lagi? Ini minta maaf. Saya tak merusak sistem. Cuman saya hanya ingin menyampaikan, jangan kita terjebak di satu permasalahan yang sebenarnya ada solusi untuk menyelesaikannya. Itu aja. Ada solusi untuk menyelesaikannya dengan musyawarah dan mufakat. Jangan tanggung-tanggung Bu, kalau ibu berkorban jangan tanggung. Ada hikayat mengatakan Bu, nanti di akhirat ada korban tuh yang tidak ada dagingnya. Di akhirat korban itu datang di padang mahsyar besok, dagingnya tidak ada. Karena dagingnya itu sudah dijadikan ujroh, upah. Maaf. Dia dimakan tulang dulu. Ini hal-hal yang harus kita renungkan Pak. Kita renungkan. Besok Bapak menyesal. Lah kok kabau dia tidak ada daging? Bapak? Karena memang dia udah tadi diperjualbelikan, dikebuat dia sebagai ujroh. Haram. Salah letak. Dan ini sangat susah disampaikan. Banyak orang yang marah disampaikan ini. Minta maaf aja, minta maaf. Mudah-mudahan di sini tidak marah. Mana tahu bulan besok Pak Ustadz udah usah masuk lagi katanya kan. Ini ujroh. Pak, minta maaf saya. Ini mungkin saya sampaikan, cari solusi. Hah? Sudah dihargai kerja. Alhamdulillah. Kalau itu seperti itu yang Bapak bilangkan di sini, alhamdulillah. Selamat. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.